Halo semuanya, kali ini aku mau review chopper dari Mitochiba, mulai dari benchmark chopper ini dengan brand yang lain dan alasan kenapa pada akhirnya aku pilih ini. Terus yang kedua ada unboxing, terus yang ketiga nanti kita bakalan cobain chopper ini untuk menghaluskan bumbu yang mentah, bumbu yang matang, menghaluskan kacang, sampai menghaluskan daging ayam. Yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah teman-teman, di sini sudah ada 12 brand dari chopper yang aku temuin di Shopee ya. Jadi ada yang di atas ini untuk beberapa brand yang lumayan udah terkenal, terus untuk yang di bagian bawah itu untuk brand yang kurang terkenal ya. Jadi untuk reviewnya masih sedikit dan juga total penjualannya juga masih sedikit. Nah berhubung chopper itu termasuk alat elektronik yang gampang rusak kalau misalnya kita pakai dalam kondisi yang panas, makanya kriteria pertama yang aku pilih adalah chopper yang ada termostatnya atau seperti pelindung atau pengatur suhu. Jadi dari 12 kandidat ini tersisa 6 ya teman-teman. Kita review satu-satu ya. Yang pertama di sini ada Miko dan juga Eco Home yang desainnya ternyata super mirip. Ini super lengkap, sudah termasuk dengan blender, grinder, pengupas bawang dan juga pengocok telur. Nah sayangnya untuk choppernya sendiri size-nya cuma satu dan besar ya, jadi 2 liter gitu. Nah kalau misalnya kita mau pakai untuk chop bumbu sekali masak nggak bisa, kecuali kalau teman-teman suka bikin bumbu halus yang langsung banyak gitu, cocok ya. Terus untuk blender dan grindernya ini posisinya terbalik ya teman-teman, dan sepengalaman aku kalau misalnya terbalik itu rawan bocor, tapi kalau misalnya teman-teman nggak masalah dengan itu bisa banget pilih yang ini ya. Yang kedua di sini ada Philips, ini kebalikannya sama Miko ya, choppernya itu kecil banget, tapi ini cocok kalau misalnya kita pengen masak bumbu sehari-hari. Kalau misalnya kita pengen bikin bumbu yang lebih banyak atau kita pengen menggiling bakso, nah itu agak repot, jadi harus beberapa kali gitu kan. Nah makanya Philips ini kasih opsi untuk memproses makanan dalam jumlah yang lebih banyak, itu kita bisa beli food prosesornya. Tapi pastinya harganya jauh lebih mahal ya teman-teman. Yang terakhir di sini ada Ravel. Ini murah banget ya harganya, tapi sayangnya Ravel ini cuma ada 1 cup chopper dan itu pun yang gede. Jadi pastinya nggak aku pilih ya. Nah, ADLF ini ada 5 macam dan hanya satu yang double cup, yaitu 219S. Sementara untuk Mitochiba itu ada 4 macam dan 3 diantaranya itu double cup. Jadi kita coret nih yang single. Jadi sekarang tinggal ada 4 pilihan. Nah, ini kita bisa lihat nih teman-teman, yang identik itu adalah ADLF 219S dan CH200 ya, karena sama-sama punya 2 kecepatan, terus juga size cupnya itu juga sama. Nah, untuk harganya tuh memang lebih mahal yang Mitochiba, cuman Mitochiba ini reviewnya udah banyak banget ya teman-teman. Di Shopee kita bisa lihat itu udah sampai yang puluhan ribu dan reviewnya juga 4,9 ya total bintangnya itu. Sementara untuk yang IDLF ini baru ada 28 orang yang mereview dengan total bintang sebanyak 4,6. Nah makanya aku pilih Mitochiba. Sebenarnya kemarin pengen beli yang CH200, tapi karena selisih harganya nih kita lihat itu sampai 50%, dengan bedanya itu cuman ada tambahan speed, jadi aku pilih yang CH100 aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita unboxing ya. Ini aku belinya di official store-nya di Shopee. Itu udah free ongkir pakai JNE tracking ke Balikpapan. Dan ini aman ya teman-teman, udah ada bubble wrap-nya juga. Yang pertama di sini ada mesin choppernya. Ini 1 set pisau untuk bawal yang besar, terus ada pengocok telur, terus ada bawal kecil 1 set dengan pisaunya, terus ada bawal besar, buku panduan, kartu garansi, dan juga buku resep. Nah untuk buku resepnya nih lengkap banget ya teman-teman, jadi kita bisa tahu nih kalau misalnya giling kacang itu berapa lama, kalau misalnya mau giling bumbu berapa lama, kalau giling bakso gimana caranya, nih itu semuanya udah ada di sini caranya. Terus ini untuk detail mesinnya ya, dayanya adalah 300 watt dengan 2 kapasitas yaitu 1,5 liter dan juga 0,7 liter. Nah ini aku pilih yang new ya teman-teman, jadi dia sudah upgrade jadi
2 liter untuk cupnya, karena harganya sama aja, jadi mending beli yang 2 liter kan. Nah, ini untuk detail cupnya yang besar itu ada sealnya ya teman-teman di bagian tutup, jadi insya Allah bisa rapet. Terus ini untuk pisaunya ada 2 mata pisau. Kemudian untuk bowel yang kecil ini tutupnya juga rapet banget ya, seperti ini. Dan ini ada 2 mata pisau juga, yang sebenarnya untuk mata pisaunya ini kita bisa pakai satu aja teman-teman. Jadi misalnya kita giling bumbunya cuma sedikit, jangan pakai 2, karena kalau pakai 2 nanti nggak optimal. Jadi kalau giling bumbunya cuma sedikit, cukup pakai satu pisau saja. Nah, untuk satu mata pisau yang lain ini bisa juga kita pasang di bowl yang besar teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau menggiling yang dalam jumlah yang banyak, itu kita bisa pakai 3 mata pisau di bowl yang besar. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mesin kita awet ya teman-teman. Pertama, untuk menggunakan ini itu nggak boleh terlalu lama ya. Nah, itulah kenapa di sini tuh tombolnya itu bukan tombol yang bisa nyala terus gitu. Kalau misalnya kita lepas tuh dia bisa langsung mati. Kalau blender kan kita pakai air, jadi biasanya kalau mau lama pun itu mesinnya nggak masalah. Tapi kalau chopper itu kan kita nggak pakai air ya biasanya, dan itu kalau misalnya kita tekan terus menerus itu bisa bikin panas. Ketika kita tekan cukup 1 detik aja itu biasanya udah halus kok teman-teman, jadi kita nggak usah khawatir ya. Nah, ini untuk menutupnya juga harus hati-hati. Ini kita pasin dulu titiknya, terus ini kita pasang di atas ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk menghaluskan kacang ya. Nah, ini aku pengen bikin bumbu pecel. Ini kacangnya kita chop dulu, diteken, terus berhenti, tekan, berhenti sampai beberapa kali. Nah, ini ya teman-teman, bisa kita lihat kacangnya bener-bener udah halus ya. Kemudian ini aku masukin bumbu-bumbu lainnya sama sedikit air asam jawa. Terus kita chop lagi sampai dia berbentuk seperti bumbu pecel. Oke, kita coba untuk bumbu mentah yang warna merah ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi bumbunya itu nanti bakalan ke pinggir semua gini ya teman-teman. Jadi sekali chop itu 1 detik itu dia langsung ke pinggir semua. Makanya aku nggak kebayang kalau choppernya terlalu besar, apa nanti nggak kemana-mana bumbunya ini ya. Jadi nggak bisa optimal. Terus kita coba juga nih untuk bumbu yang putih, dan hasilnya juga seperti ini. Terus sekarang kita coba untuk bumbu yang mateng ya. Nah, ini kita mau bikin pepes. Dan seperti ini teksturnya. Kalau bumbu mateng pastinya dia udah kena minyak. Sekarang kita coba di daging ayam ya. Terus kita chop, dan ternyata cuman beberapa kali chop aja dia bisa selembut ini nih teman-teman, keren banget. Ini sampai teksturnya itu bener-bener lembut, bahkan lebih lembut ya daripada yang bumbu-bumbu tadi, karena ini kan lebih banyak porsinya. Kalau yang bumbu tadi kan mungkin karena sedikit, jadi langsung ke pinggir-pinggir semua. Nah, sekarang aku pengen bandingin hasil chopper ini dengan chopper Essenzio yang harganya cuma 40 ribuan. Sebelah kiri ini adalah Mitochimba, yang sebelah kanan adalah Essenzio 40 ribuan. Ya, hasilnya emang nggak beda jauh ya. Makanya buat teman-teman kalau emang kebutuhannya itu untuk chopper bumbu yang sedikit demi sedikit aja, itu bisa pilih yang Essenzio aja. Oke, terima kasih banyak ya sudah menonton. Untuk lebih detail lagi tentang produknya, kalian bisa langsung klik produk yang ada di video ini. Jangan lupa untuk like kalau bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.